Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung Wakaf Umat Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang hari ini kita sedang berada di kompleks pemakaman marhum Pekan di samping Masjid Raya Pasar Bawah. Maka sahabat-sahabat wakaf rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mengambil ibrah dari posisi tempat kita berada ini. Apa ibrah itu? Yang pertama, kita semua tahu sejak kapan adanya kompleks ini, dan ini kemudian menjadi cikal bakal kota Pekanbaru. Lalu cikal bakal itu apa manfaatnya bagi manusia? Maka kita akan dialog dengan Ustaz kita Abdul Somad. Kita akan bertanya berapa hal pada beliau sehingga kita tahu kenapa kita mesti berwakaf dan apa yang kita dapat setelah kita mati nanti. Ustaz, Ya. ini pekarangan ini disebut orang dulu Senapelan, Ustaz. Dan ini cikal bakal kota Pekanbaru. Tahun berapa wujudnya kampung ini, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang diingatkan bahwa kita akan mati dan dilupakan orang. Ya. Siapapun tak ingat dengan kita. Tapi kalau kita datang kemari, insya Allah semua orang tahu marhum Pekan, yaitu Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil. Kemudian di sini ada makam Sayyid Osman Shahabuddin, kemudian makam Tengku Embung, istri beliau, anak sultan. Mengajarkan kepada kita, ini masjid ini dibangun 1762. 1762. Sedangkan kota Pekanbaru 1784. 1784. Artinya lebih dulu masjid baru kota. Betul, 22 tahun Ustaz. Mau 1762, mau 1784, yang jelas itu sudah 300 tahun, 400 tahun yang lalu. Ya. Dan sampai hari ini orang masih berziarah ke makamnya. Betul, Ustaz. Bunga masih basah. Betul, Ustaz. Tadi lihat bunga masih basah. Bisa tak kita sampai mati nanti 400 tahun bunga masih basah di atas makam kita? Masih ada orang berziarah dan kita masih mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kuncinya wakaf. Kuncinya wakaf. Kalau mau bertahan panjang umur, kita mati tapi kita seolah-olah masih hidup. Kuncinya di wakaf. Berarti dulu Ustaz, raja-raja Asia ketika datang ke kampung ini yang kita sebut hari ini Pekanbaru, mereka telah mewakafkan banyak aset di sini, Ustaz. Ya, tanah wakaf masjid. Memanglah tanah ini punya Allah. Betul. Tanah ini punya Allah, tapi kan dengan kekuasaan dia kan? Betul, Ustaz. Makanya bupati, gubernur, wali kota, menteri, presiden. Sedangkan raja-raja aja banyak yang hilang. Apalah lagi kalau cuman kepala daerah 2 periode selesai tamat. Kalau tak sempat bangun masjid Islamic Center, tanah wakaf, Ya. habis ditelan zaman. Tak akan dikenang lagi. Apalagi kalau sampai ditelan KPK, Allah. selesai tamat riwayat. Di dunia tak disebut orang dengan mulia, setelah mati orang lupa sama sekali. Nah, jadi kalau ada orang beralasan pula, kami ini kan nggak sultan, kami ini kan nggak kaya, ya wakaf produktif. Wakaf produktif itu kasih duit, nanti duit ini dikumpulkan beli tanah. Ya, kami mau mewakaf, Ustaz nggak mau buat lembaganya. Udah ada tabung wakaf umat. Berarti tak ada alasan sekarang. Tak ada alasan orang Pekanbaru tak berwakaf. Baik. Ini kuburan, Ustaz. Setiap orang datang didoakan. Lihat aja di daftar nama. Lihat dia datang dari mana? Singapura, Malaka, Kuala Lumpur. Sudah. Tidak hanya orang Pekanbaru, Ustaz. Malah mungkin orang Pekanbaru tak perlu datang sini. Masya Allah. Orang Pekanbaru nyari karpet aja di pasar bawah. Maka kalau hidup kita berguna dahulu, Ustaz, setelah meninggal, orang jauh pun tahu siapa kita dan akan mendoakan kita. Makanya kalau orang cerdas, al-kayyisu, orang yang cerdas, mandana nafsahu, tekan hawa nafsu, wa amila lima ba'dal maut. Beramal itu beramal persiapan untuk setelah mati. Dan ini satu wujudnya, Ustaz. Tahan selera ganti rumah baru, tahan selera ganti mobil baru, tahan selera makan,
Duitnya untuk apa? Wakaf. Jangan tahan selera, duit disimpan, mati, habis, diambil anak. Iya kalau anaknya sekolah agama ngerti. Kalau tidak, habis percuma dan mereka tak akan makan untuk ibadah. selesai, tamat riwayat. Maka sahabat-sahabat jamaah dirahmati Allah, ketika di dunia kita punya harta walaupun sedikit, kita gunakan untuk berwakaf. Panjang manfaat yang kita berikan pada peradaban dan untuk kita pribadi, tidak hanya semasa hidup, setelah meninggal pun akan mengalir doa-doa dan akan mengalir pahala dari manfaat yang dipakai orang dari wakaf kita. Coba bayangkan 1762 marhum Pekan dan keluarga besarnya membangun negeri ini, dan sampai hari ini kita duduk berdiri melakukan hidup kita di tempat ini. Masih banyak manfaat yang bisa dikembangkan negeri ini. Andaikan mereka tak membangun di sini dahulu, mungkin kita tak akan pernah mengenal nama tempat ini dengan sebut Pekanbaru, Senapelan dan berbagai sebutan yang lain. Maka mari kita berwakaf, biarlah sedikit tetapi usianya panjang daripada banyak kita miliki namun tak ada guna di dunia, dan di akhirat justru menyusahkan ketika dihisab. Betul Ustaz? Betul. Kita harta banyak tapi tak digunakan untuk wakaf, untuk bersedekah. Orang yang paling rugi pernah hidup di dunia, pernah punya nyawa, pernah jalan di atas tanah, pernah punya harta, tapi nggak berwakaf, mati, harta cuma numpang di rekening bank. Ini yang ditabungan di bank itu bukan punya kita, mati kita habis diambil ahli waris. Rumah besar bukan tempat kita tidur, tempat tidur kita pun diambil orang, Allah. habis semua. Masuklah ke dalam liang lahat, bawa 2-3 meter kain putih, Tak ada yang dibawa ke dalam kubur. tamat riwayat. Makanya wakafkan ke tabung wakaf umat. Maka mari kita berwakaf untuk peradaban, untuk kita sendiri. Jangan berpikir untuk orang dulu, tapi pikir untuk kita saja, agar setelah mati nanti banyak yang akan kita dapatkan pahala dari apa yang telah kita buat semasa hidup. Terima kasih, sampai berjumpa dalam perjalanan kita selanjutnya untuk melihat bagaimana wakaf dalam peradaban, wakaf manfaat untuk umat, manfaat untuk agama, manfaat untuk kita pribadi. Mudah-mudahan semakin menginspirasi. Mohon maaf salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.